Seorang wisatawan yang sedang berkunjung ke kawasan perbatasan tak sengaja kehilangan topinya karena tertiup angin hingga jatuh ke sisi utara. Ia langsung terpaku, tidak berani melangkah untuk mengambilnya. Tak lama kemudian seorang prajurit dari utara berjalan mendekat, mengambil topi itu, lalu mengulurkannya kembali ke arah selatan. Suasana saat itu justru terasa lebih damai dari yang dibayangkan. Namun ketika ada yang mencoba memotret kejadian itu, petugas dari selatan segera menghentikannya dan membawanya pergi. Di wilayah seperti ini, aturan tetap dijaga sangat ketat. Meski berasal dari latar yang sama, mereka dipisahkan oleh batas yang membuat utara dan selatan harus saling berhadapan. Bahkan di tempat dengan penjagaan ketat, para prajurit kadang saling melempar ejekan kecil, seperti anak-anak yang saling menantang, membuat suasana sesaat terasa ringan. Semua ini bermula beberapa hari sebelumnya. Saat patroli malam, seorang tentara dari selatan tanpa sengaja melewati batas. Ketika akan mundur, ia justru menginjak ranjau dan tidak bisa bergerak. Di tengah kebingungan terdengar suara dari semak. Ia bersiap siaga, tetapi yang muncul hanya seekor anjing. Namun gonggongannya justru menarik perhatian pasukan dari utara. Mereka pun saling berhadapan dalam ketegangan. Situasi berubah ketika diketahui ada ranjau di bawah kakinya. Kedua pihak sama-sama tidak berani bertindak gegabah. Ternyata pasukan dari utara hanya sedang mencari anjing itu dan tidak berniat menyerang. Dalam keadaan terdesak, tentara dari selatan akhirnya meminta bantuan. Di tengah suasana malam yang sunyi, seorang prajurit dari utara yang lebih senior maju dan membantu menonaktifkan ranjau tersebut. Bahkan sebelum berpisah, ia memberikan bagian pengaman sebagai tanda. Peristiwa itu meninggalkan kesan mendalam. Sejak saat itu, ia selalu ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Beberapa waktu kemudian, saat patroli di tengah salju, ia kembali bertemu dengan pasukan dari utara. Di antara mereka, ada dua wajah yang ia kenal. Ia terkejut melihat tentara yang lebih senior bersikap santai, bahkan bertukar rokok dengan komandannya. Keduanya saling mengenali dan tersenyum diam-diam, seolah merasakan ikatan sebagai sesama bangsa. Sejak itu, mereka mulai beberapa kali berpapasan di perbatasan. Kadang bertukar hal sederhana seperti rokok, bahkan saling bercanda secara diam-diam. Namun ia belum sempat mengucapkan terima kasih. Akhirnya ia menulis surat, memasukkannya ke dalam kotak rokok, lalu melemparkannya ke pos seberang. Sejak saat itu mereka mulai berkomunikasi dengan cara sederhana, bertukar pesan, cerita, bahkan hal-hal kecil yang membuat hubungan antara utara dan selatan terasa lebih hangat meski tetap terpisah oleh batas.